Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat wa tanzilul barakat wa tuqsamun nafahat wa tughfaru dhunub wal khati'at. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil ajsam wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin dan hadirat, para habaib, para kiai, para asatidah, Al-Habib Dia bin Syahab yang tadi baru saja menyampaikan ceramahnya dan duitnya kepada kita. Alhamdulillah. Siapa dulu sponsornya? Pak Lurah ya Kak? Ya Pak Lurah. Itu baru beliau tuh, ntar belum saya nih sponsornya nih. Tekor katanya Pak Lurah ya. Berkah insyaallah ya. Kemudian Al-Ustadz Muhammad Syekhani, Al-Ustadz Zainuddin, Ustadz Abdurrahman, Ustadz Freddy Kurniawan ya. Kemudian yang tadi kita katakan yaitu Bapak Lurah kita yang luar biasa support, memberikan semangat di sini kepada kita, yaitu Bapak Dwi Cahyono ya sebagai Lurah Mangga Besar. Kemudian juga ada Bapak Andi Yatim, Ketua RW 04, dan juga para RT pengurus wilayah setempat. Dan juga di sini tadi ada minta doa untuk almarhum yang baru saja kembali kepada Allah, yaitu Bapak M. Yahya bin Abdul Karim sebagai DKM yang wafat 3 hari yang lalu ya. Kemudian Bapak Asmar bin Sukri yang wafat hari ini, dan orang-orang tua kita semua dan orang-orang yang mendukung daripada perjuangan-perjuangan ini semua, dan ulama-ulama kita terdahulu yang ada yang bergerak di wilayah-wilayah ini, guru-guru kita, wa ala man salafuna salih wa syaikhun wa ila hadrat nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat ya, juga para guru-guru lain yang tadi saya tidak sebutkan ya, semua yang tidak kita sebutkan, semua di sini kita berharap nama-nama kita disebutnya di hadapan Nabi Muhammad. Amin. Luar biasa. Ini tempat sekarang menjadi raudhah min riyadil jannah. Tempat ini menjadi taman-taman sorga. Karena Imam Siri As-Saqati beliau mengatakan, man qasada maudi'an yuqra'u fihi maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudhatan min riyadil jannah. Siapa orang yang datang ke satu tempat di mana tempat itu dibacakan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti orang itu telah masuk ke dalam taman-tamannya sorga. Mudah-mudahan yang ada di sini yang masuk ke dalam tamannya sorga nanti akan dimasukkan ke dalam sorga. Amin. Alhamdulillah. Kenapa beliau mengatakan seperti itu?
Beliau melanjutkan, karena tidak datang ke tempat maulid kecuali karena cinta kepada Nabi. Betul? Karena cinta kepada Rasulullah. Ada yang datang ke sini karena kebuli? Nggak ada apanya, nggak ada kebulinya. Kayaknya sepanitia ada, paling enggak ya. Nggak usah khawatir. Kalau makanan kayak tadi itu hadiah, itu bonusnya, betul? Bonusnya, alhamdulillah. Tapi tujuan kita ke sini kenapa? Karena di sini ada berita maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nggak datang ke sini kecuali karena memang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengabarkan, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang cinta kepadaku, maka kelak orang itu akan bersamaku di dalam sorga. Masya Allah. Modalnya apa? Cinta kepada Nabi. Nggak repot. Nggak repot cinta sama Nabi. Ini cinta sama Nabi, ini modal istimewa. Ada orang nanya sama Nabi, ya Rasulullah, kapan sih kiamat? Kapan kiamat? Pertanyaannya kan ngeri, kiamat. Rasulullah bertanya, emang ma'adatallaha, emang kau udah siapin apa? Pakai nanya-nanya hari kiamat kayak orang bener aja. Kalau sahabat sih bang bener ya. Ini sahabat bertanya sama Nabi. Nabi tanya, emang kau udah persiapin apa dengan hari kiamat? Ini sahabat simpel jawabnya, aku nggak banyakin sholat, aku nggak banyak sholat. Ma'adatullah bikasratis sholati walasyam. Aku nggak banyak sholat, nggak banyak puasa. Padahal sahabat loh, sahabat ya banyak sholatnya, banyak puasanya, tapi nggak ngandel. Walakin nih akan tetapi aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Jadi modal hari kiamat tapi cinta Allah dan Rasul. Masya Allah. Makanya Rasul SAW memberi kabar gembira bahwasanya orang-orang yang dicinta, anta ma'aman ahbabta, engkau nanti akan dikumpulkan di hari kiamat bersama orang yang kau cintai. Makanya nih maulid nih mahal nilainya. Ini panitia nih ngeluarin biaya besar, masyarakat ikut juga, Masya Allah. Ngeluarin biaya katakanlah misalnya sampai puluhan juta misalnya, ya. Terus jamaah keluar jadi cinta sama Nabi, itu berarti panitianya sukses. Panitianya sukses. Kenapa? Karena kalau orang bisa bikin jatuh cinta kepada Nabi, itu artinya orang itu nanti bersama Nabi di dalam surga. Masya Allah. Ya kita kan namanya amal belentang-belentong, betul. Apa adanya kita amal, banyak kurangnya kita. Yang kita andelin apa? Yang kita andelin bagaimana kedekatan kita kepada Nabi, bagaimana cinta kita kepada Nabi. Ini kalau udah bicara cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak bakal disia-siakan. Tidak akan disia-siakan, nggak usah khawatir. Kalau orang udah menanamkan cinta kepada Rasul, masukin dalam hatinya cinta Rasul, itu orang insya Allah akan dijaga dunia akhirat. Hidupnya akan diluruskan. Matinya insya Allah akan datang waktunya ketika dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Makanya para sahabat ini kalau bicara cinta kepada Rasul, ini para sahabat nggak ada yang bisa nyaingin. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an
Kan Sayyidina Ali kan orang hebat luar biasa. Beliau bilang apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lebih aku cintai daripada anakku, daripada keluarga, daripada harta, bahkan dari diriku sendiri, bahkan dari air yang sangat sejuk di ketika saya mau kehausan, mau meninggal. Jadi artinya apa? Nih Sayyidina Ali diumpamakan nih, beliau ini aus banget. Kalau nggak minum meninggal. Kalau nggak minum meninggal. Dikasih pilihan, mau minum apa mau dapat cinta Nabi? Kalau kita apa? Nggak minum mati loh. Mau dapat apa? Berat jawabnya. Ini Sayyidina Ali, beliau lebih baik mati kalau nggak dapat kecintaan dari Nabi. Jadi cinta kepada Nabi itu lebih diutamakan. Makanya ada seorang sahabat. Ini sahabat namanya Zaid bin Dathinah. Dia ditangkap mau dieksekusi. Tahu eksekusi? Tahu gak? Diapain? Dihukuman mati. Sebelum dihukum mati dipanggil dulu sini sama kepalanya, yang pada saat itu namanya Abu Sufyan, belum masuk Islam. Ini Abu Sufyan manggil, ya Zaid, ini bahasa bebas kita nih. Udah gini aja dah, sekarang kamu saya bebaskan, tapi sebagai penggantimu bawa ke sini Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Sayyidina Zaid cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun beliau udah mau meninggal dunia, dibilang begitu sebagai dia ajak tukeran, maka beliau mengatakan, demi Allah, langsung marah beliau. Saya tidak akan bisa duduk tenang dengan keluarga kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terkena duri. Jangan terkena pedang, terkena duri. Kalau Rasulullah terkena duri sedikit aja, sahabat nggak ada yang bisa duduk tenang sama keluarga. Tuh dari cintanya para sahabat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam peperangan itu sahabat udah nggak peduli lagi sama dirinya, udah nggak peduli lagi dirinya kena kayak dirinya kena senjata, nggak peduli. Kenapa? Yang penting ini sahabat berhasil menjaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai pernah itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Uhud masuk ke dalam jebakan orang Quraisy. Beliau masuk ke dalam lubang. Itu begitu beliau masuk ke dalam lubang, itu hujan senjata datang ke lubang itu. Hujan senjata langsung masuk datang ke lubang itu. Itu sahabat ngelihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam lubang, itu sahabat nggak pakai ragu-ragu lagi, langsung masuk juga ngejagain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jagain, yang bisa ditangkis, yang bisa dipakai tameng, bahkan selebihnya pakai tangan langsung, nggak pakai alas. Yang penting beliau tujuannya menjaga Nabi Muhammad SAW. Sampai dari senjata yang banyak, akhirnya Rasul SAW kena juga. Kena beliau, masuk besi ke gigi beliau SAW. Itu ketika Rasul SAW masuk giginya beliau, itu besi ke giginya beliau, ditarik susah. Itu sahabat beliau gigit itu besi sampai sahabat itu ompong, keluarin itu besi dari gigi mulia Nabi Muhammad SAW. Bangga ompongnya karena nolongin Nabi Muhammad. Itu sahabat tadi tuh yang turun parah juga, sampai tangannya lumpuh juga udah. Tapi panjang umur, tapi bangga, girang. Kenapa?
ini tangan karena membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi hadirin, ini kita girang nih, beruntung. Kita ini sekarang lagi diajarin cinta kepada Nabi Muhammad. Sedangkan cinta kepada Nabi Muhammad ini resep untuk bisa masuk surga. Ada ini satu sahabat lagi. Satu sahabat datang kepada Nabi dalam keadaan wajahnya sedih kelihatannya. Wajahnya sedih, ditanya, "Kenapa?" Maka dia berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku ini sangat cinta kepadamu. Tapi terfikir olehku, apabila nanti datang hari kiamat, apabila Allah memasukkan orang-orang ke dalam neraka, ke dalam sorga, maka apabila Allah masukkan saya ke dalam sorga, maka tentu tingkatan saya beda dengan engkau. Maka di situ saya bimbang, di situ saya bingung, bagaimana hidup saya apabila tidak berjumpa denganmu." Allah. Jadi bukan girang masuk sorga, enggak, bingung masuk sorga kalau di sorga enggak ada Nabi Muhammad. Masya Allah. Sahabat sampai begitu. Sampai di sorga kalau enggak ada Nabi Muhammad bingung. Karena memang hatinya udah penuh cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin, bagaimana orang enggak cinta sama Nabi? Yang pertama, Nabi ganteng. Nabi ganteng. Orang kalau ngelihat orang ganteng gimana? Gimana? Kayak tadi itu Habib Dia, ngelihat Habib Dia ganteng nggak? Wah, masya Allah, ya gak? Satu, ganteng. Yang kedua, pinter. Rasul sallallahu alaihi wasallam cerdas, fatonah, jenius. Terus baik lagi. Nabi baiknya luar biasa. Ini kan sebab-sebab orang dicinta. Orang mau dicinta, tapi begitu dimintain sumbangan langsung tutup pintu. Dicinta gak? Susah. Tuh kayak Pak Lurah tadi itu, ya gak? Pantas dicinta, baik orangnya. Ya Pak Lurah, mudah-mudahan keluar lagi nih. Amin. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah ada orang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran beliau lagi dapat kambing. Nggak banyak, kambingnya satu bukit. Banyak apa sedikit? Banyak, satu bukit. Ini ada orang Badui datang. Rasulullah lagi banyak kambingnya nih. Kali ini minta ada 5 ekor aja sih, masa gak dikasih? Beliau minta sama Nabi kambing. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung aja itu ambil semua. Itu satu bukit, ambil semuanya. Masya Allah. Bagus nggak? Jantungan itu kaget. Bu, ini kita lagi duduk-duduk nih. Kira-kira nih, tahu-tahu lagi dibagiin duit. Kayak tadi tuh. Ya, satu orang nggak banyak, 10 miliar. Girang nggak? Girang. Kaget. Oh, ya gak? Ya namanya juga hayal ya, boleh-boleh aja. Kali aja jadi doa, amin. Ya. Kaget. Ini sahabat minta sama Rasul. Subhanallah, dikasih. Ya. Tuh kan, gobol insyaallah. Ya salam. Ini biar saya nggak korupsi ya, diatur ya 100 ya. Pertanyaan nanti terakhir. Tapi enaknya pertanyaannya ini dari ceramah saya ya, dari awal tadi sampai akhir. Ntar pertanyaannya dari situ. Ya, ya. Sampai mana tadi ya? Sampai kambing.
Dikasih semuanya, sampai ini orang girang, ini Badui kaget, balik bawa itu kambing ke kampungnya. Orang-orang kampung kaget semua, ini kambing dari mana begini? Sambil dia bilang, ayo udah nggak usah ragu, kita masuk Islam. Kenapa? Muhammad tuh kalau udah ngasih nggak takut miskin. Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Pantes orang kalau namanya orang baik disenengin nggak? Senengin. Walaupun kita dimarah-marahin, habis dimarah-marahin dikasih duit 100.000, enak gak? Enak. Besok-besok nanya nggak marahin lagi nih. Masya Allah. Hadirin, jadi Rasul SAW beliau memang dicinta, tapi juga memang beliau itu pantas untuk dicinta. Beliau itu sifatnya itu sayang sama umat, mendahului umat. Apa yang umat pengen, Rasulullah ngalah. Itu Rasul tuh punya stok makanan. Itu di rumahnya beliau tuh ada stok, misalnya sebulan nih. Itu nggak sampai berapa hari udah habis. Kenapa? Udah dibagi-bagiin, udah habis, dikasih-kasih orang. Sampai ada satu cerita, ketika satu tamu, ini tamu datang kepada Nabi Muhammad SAW. Baru datang, kan namanya tamu kan pengen juga dijamu nih, nggak ada makanan. Rasulullah pulang ke rumahnya, artinya beliau tanya kepada keluarganya, kepada istrinya, ada makanan nggak di rumah? Ternyata nggak ada makanan. Ini manusia paling mulia loh, manusia yang paling istimewa. Pada malam itu beliau di rumahnya nggak punya makanan. Istrinya beliau dan beliau pada malam itu dalam keadaan lapar, nggak punya makanan. Akhirnya beliau oper ke sahabat, ada gak yang bisa ngejamu ini tamu? Sahabat girang, tamunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Balik lagi nih sahabat ke rumahnya, ngeliat, ternyata sama, di rumah mereka juga nggak ada makanan. Sahabat, tapi nggak ada yang kufur, nggak. Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan miskin, nggak ada yang mau ngejual agama. Agama kan ini sampai akhirat. Agama untuk kebahagiaan akhirat, betul. Di dunianya juga bahagia, alhamdulillah. Tapi di sini ada satu sahabat, ketika dia balik ke rumah, ternyata di rumahnya ada sedikit makanan. Ada sedikit makanan. Cuma istrinya bilang, cuma kalau ini buat tamu, ini bahasa bebas kita nih ya. Kalau ini buat tamu, ini anak kita malam ini nggak makan nih. Anak ini nggak makan, kalau orang tuanya udah ketahuan emang gua udah nggak makan. Tapi nggak terlalu lapar lah, aman. Ya udah kalau gitu gimana? Ya udah biarin anak tidur dulu deh. Dibikinin ini makanan, dimasakin apa semuanya. Cuman cukup buat satu orang, buat tamu ini. Itu tuan rumahnya bilang, udah kita kalau gitu pura-pura aja, pura-pura makan biar tamunya makannya enak, kita pura-pura makan aja. Akhirnya dikasih makanan itu tamu, lampunya dimatiin, kemudian tuan rumahnya pura-pura makan. Maka tamunya makannya jadi enak. Subhanallah. Tuh lihat tuh. Didikannya siapa? Didikannya Nabi Muhammad tuh. Hebat, alhamdulillah. Jadi insya Allah semangat nih, karena kita cinta kepada Nabi, betul. Duduk di sini juga nggak berasa, walaupun duduk di tempat-tempat kadang-kadang kecoa keluar, kadang-kadang. Tapi insya Allah ini tempat menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Makanya pada betah nih. Masa 2 jam lagi sih kelihatannya masih kuat. Paling sayanya yang kabur. Gak apa-apa ya. Kita bilang masih 2 jam lagi, siap. Siap aja. Dengan siap insya Allah dapat pahala. Lagi nggak mungkin 2 jam lagi, betul nggak? Iya. Baik hadirin dan hadirat.
Dari pembicaraan tadi, ini khusus katanya pesanan ini yang jawab ibu-ibu. Masya Allah. Bu, siap gak jawab? Siap gak jawab? Kalau saya susahin kan nggak bisa jawab. Berarti saya gampangin aja ya. Tapi bagi dua. Enggak ya. Apa aja tadi ya ceritanya ya. Namanya ngomong sekeluarnya begitu tuh jadinya tuh. Lupa. Jadi cerita pertama, ada sahabat. Kalau ditanya namanya masih ingat gak ya? Lupa ya namanya ya. Udah jujur aja dah. Jadi saya nggak nanya namanya dah. Ya. Tapi ceritanya aja dah. Ada sahabat namanya tadi Zaid bin Dathinah. Dia mau dieksekusi. Mau dieksekusi, mau dipenggal. Dipancing oleh Abu Sufyan, dipanggil untuk dia gantiin Nabi Muhammad. Ya kan? Terus dia marah, dia nggak seneng. Apa jawabannya beliau? Ayo pertanyaannya itu. Ayo, apa pertanyaannya? Tadi apa? Cuman ngulang tadi. Kan dia marah tuh, nggak seneng. Demi Allah. Apa tadi? Apa? Ayo ibu-ibu. Nah, apa tadi? Betul tadi tuh nyimak tuh. Waduh. Iya, ayo, apa? Nggak apa-apa ya sini dari Pak Lurah tuh. Agak rela karena duri. Agak rela? Karena duri. Rasulullah terkena duri. Ini siapa yang dikasih nih? Yang belakang apa yang depan nih? Ayo maju. Yang belakangnya yang jawab pertama aja. Waduh, luar biasa. Dari Pak Lurah nih, Masya Allah. Iya, maaf ya. Iya. Terus ada lagi gak? Satu. Ada sahabat lagi. Sahabat mulu. Sekarang pertanyaannya, kan itu sahabat Nabi, ya. Kalau ditanya siapa itu sahabat, tahu nggak? Siapa sahabat Nabi itu apa? Bingung ya? Gak usah deh. Ya, ini sahabat. Pada saat itu dia sangat cinta kepada Nabi. Di antaranya adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bin Abi. Itu Sayyidina Ali bilang apa sih dalam cinta kepada Nabi? Ayo kurang lebihnya. Siapa yang ibu-ibu? Ayo siapa? Apa ucapan Sayyidina Ali tadi? Lebih cinta kepada Rasulullah daripada apa? Daripada minum air dalam keadaan siap. Pak Lurah, amanat sudah disampaikan. Terima kasih banyak. Masya Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ini bonus. Tapi mudah-mudahan kita berharap kepada Allah yang hadir di sini wajah-wajahnya dikenalin sama Nabi Muhammad. Mendapat cinta dari Nabi Muhammad. Hidupnya dijaga oleh Allah. Dipelihara oleh Allah. Semua yang dikeluarkan di sini dari perjuangan tetangga-tetangga yang dengar apa semuanya di sini, ya Rabb, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maafkan dosa kita. Allah jadikan malam ini adalah malam ikatan yang kuat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta doa kepada Allah. Ya Rabb, Engkau yang mengumpulkan kami di tempat ini ya Rabb. Dengan banyak hajat-hajat kami ya Allah, kabulkan hajat kami. Jaga anak-anak kami ya Rabb. Jaga kampung kami, jaga kehidupan kami, berikan kami rizki yang banyak, yang berkah, yang tidak ada azab setelahnya. Jadikan kami semua saling cinta mencintai karena Engkau ya Allah.
Maafkan dosa-dosa kami. Kami banyak salah. Kami orang yang lemah. Maka ya Rabbi, dengan berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikan kami semua orang-orang yang Engkau muliakan. Berikan kami kemuliaan untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah. Tanamkan dalam hati kami cinta kepada Rasulullah. Tanamkan kepada anak-anak kami cinta kepada Rasulullah, rindu kepada Rasulullah, menjadi pejuang-pejuangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan kampung ini kampung yang berkah, kampung yang diperhatikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dikeluarkan dari kampung ini orang-orang yang soleh, menjadi ulama-ulama, menjadi para pelajar-pelajar yang baik, yang berjuang, yang memperjuangkan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru-guru kita semua, orang-orang tua kita yang ada, dipanjangkan umur, sehat afiat. Juga Pak Lurah yang terima kasih, mudah-mudahan diberikan keberkahannya, diberikan rezeki yang berkah, dijaga dan dipelihara kita semua birahmatika ya arhamar rahimin. Juga para panitia yang menyelenggarakan acara ini, semoga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahannya dan mendapat senyum dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.